Kami mau lebih dalam nikmati baikmu, nikmati kasih. Biarlah kami terus memandang tinggal di mari nyatakan hidup. Segenap hati
CB boleh berkumpul di tempat ini, datang memuji dan menyembahkan Engkau, mencari perkenanan Tuhan. Mari Tuhan ambil alih kami semua, kuasai pikiran hati
kami alam sadar bawah sadar Engkau taklukkan di dalam darah Yesus Tuhan. Pikiran kami yang mengembara ke alam dunia, Engkau hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah mata kami boleh tertuju kepada Engkau, pikiran hati kami boleh tertuju kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami mau belajar firman. Buka singkapkan segala perkara bagi kami, buat kami mengerti, buat kami memahami akan kebenaran firman. Biarlah firman-Mu itu menjadi rema dan remata bagi kami, menjadi firman yang hidup di dalam kami Tuhan, yang memimpin kami dalam segala kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, jadikan hamba juru bicara Allah yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman dengan hikmat, urapan, kuasa, wibawa dan otoritas. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan, tapi kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Haleluya. Apa boleh? Haleluya. Ya, oke, ya. Ya, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius, Injil Matius. Kitab Injil Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5. Kita lihat ayat yang ke-43 sampai dengan 46. Saya akan bacakan ayat 43 sampai dengan 46. Ya, saya akan bacakan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Haleluya. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Demikian jawab firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Amin. Bapak Ibu Saudara, haleluya. Nah, kita lihat satu bagian firman Tuhan ini bicara tentang mengasihi musuh dan berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Ini satu hal yang sangat sulit. Kenapa saya katakan sangat sulit? Karena untuk berdoa buat mereka yang menjahati kita, yang melakukan kejahatan terhadap kita, yang diam-diam menusuk kita dari belakang, itu tidak mudah. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, hari ini kita belajar untuk mengasihi musuh kita. Amin. Amin. Mengasihi musuh kita. Orang yang terang-terangan mau menghancurkan kita,
Tuhan ajarkan kita untuk apa? Untuk berdoa buat mereka, meluangkan waktu untuk berdoa buat mereka, mengasihi mereka, bukan membenci mereka. Di situ dikatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuh. Ya, bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekarang kalau kita membalas jahat dengan jahat, apa upahnya? Kira-kira ada upahnya? Tidak ada. Buat kita tidak ada upahnya. Buat kita sebagai anak-anak Tuhan tidak ada upahnya. Karena apa? Kita sudah membalas. Tetapi kalau kita tidak membalas dan kita biarkan, bukan kita mengalah untuk kita kalah, tidak. Tetapi kita mengalah karena kita akan menang. Amin. Kita mengalah dan kita menang, bukan kita kalah. Ya, itu yang jadi ajaran Tuhan Yesus untuk mengasihi. Kenapa? Dia sendiri yang sudah memberi contoh terlebih dahulu buat kita. Dia mati, dia menyerahkan hidupnya bahwa buat mereka, tetapi di akhir hidupnya dia bilang, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Kalau kita perhatikan dari perkataan itu, berat. Orang yang begitu menganiaya sepanjang hari, mulai dari subuh sampai dengan dia tergantung di atas kayu salib, itu bukan hal yang mudah. Itu bukan hal yang gampang. Tidak diberikan makan dengan kondisi yang model begitu, jalan pikul beban yang berat, kayu yang begitu berat untuk apa? Naik sampai di atas. Tapi di hati dia tidak membenci mereka, tetapi dia berdoa buat mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, kalau kita perhatikan lagi, kita kembali pada 1 Korintus 13. Di situ dikatakan 1 Korintus 13 iya. Kita lihat mulai dari ayat yang 4. Di situ mengatakan begini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Amin, saudara. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi Tuhan mau supaya kita belajar. Di situ dikatakan bahwa ia menutupi segala sesuatu. Kasih itu menutupi segala sesuatu, kasih itu percaya segala sesuatu, dan kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Itu tidak mudah. Itu tidak gampang untuk kita kerjakan. Apalagi kita masih hidup di dunia dengan kondisi amarah kita, kedagingan kita yang masih kuat. Itu tidak gampang untuk ini. Dan Tuhan mau supaya apa? Itu semua dikerat dari hati kita. Ketika kita disentil, kita diam. Ketika kita dijahatin, kita diam. Bukan karena kita tidak sanggup untuk membalas, tetapi kita sebagai anak Tuhan, Tuhan mengajari kita untuk berdoa buat mereka. Karena apa? Mereka tidak
jiwanya lebih penting untuk kita selamatkan. Bagaimana kita mendapatkan, merebut mereka dari api untuk membawa mereka kepada satu kehidupan yang benar bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita supaya apa? Kita tetap tidak membalas jahat dengan jahat. Ayat selanjutnya dalam ayat 45, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi mereka yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi apa untungnya? Apa nilainya yang kita terima? Kalau kita melakukan sama dengan orang di luar sana, membalas jahat dengan jahat, apa untungnya? Tidak ada untungnya. Apa nilainya buat kita? Tidak ada nilainya. Tetapi Tuhan berkata kepada kita, kalau kita sebagai orang, sebagai anak-anak Tuhan, punya satu ciri khas, punya satu perbedaan yang sangat-sangat mencolok, ya, tidak membalas jahat dengan jahat. Karena itu suatu perbedaan yang sangat luar biasa. Tidak menuntut balas, ya, tidak melakukan hal yang tidak baik, tetapi dia pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan dalam setiap kehidupan. Dia melakukan, dia berjalan dengan memegang kebenaran firman Tuhan itu. Kita punya nilai lebih. Amin. Kita punya nilai lebih. Karena apa? Kalau kita melakukan sama seperti yang mereka lakukan, apa bedanya? Tidak ada bedanya. Kita sama saja dengan mereka. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu yang berbeda, nilainya di hadapan Tuhan beda. Amin. Amin. Jadi kita mau melakukan sesuatu yang berbeda atau kita mau melakukan hal yang sama dengan dunia. Kita tidak sama dengan dunia. Karena apa? Kita sendiri sudah diselamatkan. Kita sendiri sudah ditebus dari cara hidup kita yang lama. Kita sendiri sudah ditebus dari kehidupan kita yang lama. Sudah Tuhan sendiri sudah membawa kita keluar. Keputusan yang kita ambil itu menjadi satu keputusan yang luar biasa, bahwa kita menjadi anak Tuhan. Ketika kita ambil keputusan itu menjadi anak Tuhan, kita berbeda dengan orang dunia. Karena apa? Ketika kita melakukan itu, saudara masih ingat ketika saudara melakukan itu, apa yang terjadi? Orang di rumah, orang di sekeliling kita tidak suka dengan kita. Amin. Kita beda. Saat itu kita menjadi, ada satu perbedaan yang sangat-sangat muncul. Ketika saya bertobat, ketika saya sungguh-sungguh datang sama Tuhan, memberi diri dibaptis, saudara tahu apa yang terjadi di rumah? Keluarga yang saya tinggal dengan mereka itu tidak ada masalah dan mereka tidak tahu. Ketika papa saya datang, dia tahu bahwa saya dibaptis, dia marah besar. Ya, dia marah besar. Setiap kali datang ke Kupang hanya ketemu saya, hanya mau marah dan kasih tahu semua keluarga. Untuk apa? Untuk nasihatin saya. Tetapi apa yang saya ambil? Saya menunjukkan satu perbedaan yang berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Bahkan keluarga yang saya tinggal di, mereka bilang begini, oke, kita akan melihat ke depan apa yang akan terjadi dengan kami. Karena di luar sana banyak orang yang sudah dibaptis tapi hidupnya tidak menunjukkan bahwa mereka sebagai anak Tuhan. Ini satu perbedaan. Dan mulai hari itu saya katakan kepada diri sendiri bahwa oke, saya akan siap. Saya akan menunjukkan apa yang menjadi perbedaan. Karena kita anak Tuhan berani ambil resiko. Ya, berani ambil resiko. Ketika kita mulai melangkah keluar dan iblis tidak senang dengan kita.
Dia tidak suka dengan kehidupan kita yang baru. Dia mulai dengan berbagai macam cara untuk menarik kita kembali pada kehidupan kita yang lalu. Dan dari situ saya belajar satu hal, bahwa kembali kita memegang prinsip hidup. Apa yang sudah kita mulai, mari kita kerjakan terus. Kita melangkah terus bersama dengan Tuhan. Tidak peduli apa yang akan terjadi di depan. Akhirnya, ketika suatu waktu papaku sakit, dia telepon saya ajak beberapa teman hamba Tuhan untuk kita datang dan doakan dia. Begitu doakan dia sembuh. Dan hari itu dia menyatakan dia percaya dan dia memberi dirinya untuk dibaptis. Ketika mereka dibaptis, satu keluarga kami dibaptis, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi. Gereja lama tidak mengakuinya dan mulai menyerang. Keluarga-keluarga yang begitu dekat semua mulai mundur, hilang. Kita dikucilkan. Tapi Bapak saya dan seluruh keluarga tidak bergeming, terus kita melangkah. Ya, karena bukan mereka yang memberi kita makan. Ya, Bapak saya sering mengurus banyak orang. Ada keluarga yang datang minta mau menikah dan segala macam, dia atur dengan baik, dia urus dengan baik. Tetapi ketika itu terjadi, semuanya menghilang. Saudara tahu itu betapa sangat-sangat menyakitkan. Orang yang begitu ditolong, yang begitu didukung dengan begitu luar biasa, bahkan sampai hari meninggalnya pun masih banyak yang tidak datang. Tapi kita tidak pesimis dengan hal yang demikian. Saya bilang sama adik-adik semua yang mama yang ada, ya kita urus dengan baik. Kita lakukan dengan baik semua sampai selesai. Nah, itu yang terjadi. Tetapi prinsip yang kita pegang kebenaran firman Tuhan, jangan pernah kita mundur. Karena apa? Nilai kita lebih daripada orang di luar sana. Karena apa? Kita sebagai anak Tuhan, nilai kita harus lebih. Kalau kita tidak punya nilai, mau jadi apa kita? Kita sama aja. Ya, kita tidak punya perbedaan dengan orang di luar sana. Kita sama aja. Tetapi firman Tuhan berkata pada kita pada pagi hari ini, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Perhatikan di situ. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Apakah untung yang kita terima? Nah, bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu memberi salam kepada saudara-saudaramu, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Sama saja, tidak ada perbedaan. Tetapi ketika kita mendoakan orang yang menganiaya kita, kita mendoakan musuh kita, kita mendoakan orang-orang yang begitu jahat terhadap kita, itu punya nilai tersendiri di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Nah, hari ini kita belajar satu hal, bahwa mengasihi bukan mengasihi saudara-saudara kita saja, tetapi terlebih kita mengasihi musuh kita dan berdoalah buat mereka. Berdoalah buat mereka. Itu tidak gampang, ya, itu tidak mudah. Tetapi ini yang harus kita belajar. Bapak Ibu tahu kalau seorang Kupang punya kata-kata Kupang, anggun, menado, kata-kata makiannya ngeri kalau Bapak Ibu dengar. Nah, tetapi itu tidak membuat kita
serahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menyatakan kuasa, Tuhan yang melawat mereka. Ya, papa saya begitu sangat-sangat tidak suka sama saya ketika saya dibaptis. Dia tahu saya dibaptis dan saya berpindah dari gereja yang lama kepada gereja yang baru, dan itu dia tidak suka. Tetapi saya tetap berdoa buat dia, karena janji Tuhan, satu orang dalam keluarga bertobat, seisi rumah akan dipulihkan Tuhan, akan bertobat. Amin. Satu orang bertobat dalam keluarga, dan Tuhan akan bawa seisi rumah itu kenal Tuhan. Nah, saya pegang janji itu dan saya terus melangkah, dan saya tahu, dan hari ini kalau kita melihat bahwa adik-adik saya juga ada 2 yang jadi pendeta, jadi itu luar biasa. Kenapa? Keteguhan hati kita, prinsip hidup kita melangkah bersama. Jadi kita 3 orang jadi pendeta. Kenapa? Tuhan mau supaya kita menjadi saksi dimanapun kita berada, tetap kita berdiri kuat, berdiri kokoh bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, perhatikan di situ, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tuhan mau supaya kita mengejar kesempurnaan itu. Ya, seberapa beratnya, seberapa hebatnya, Tuhan mau supaya kita mengejar. Kenapa? Kita akan dari tingkatan yang satu kepada tingkatan yang lain. Iman kita akan bertumbuh terus menerus, semakin hari semakin naik pada levelnya. Dan Tuhan mau itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan kita tinggal pada posisi yang sekarang, atau kita semakin hari semakin menurun dan semakin menurun. Tuhan tidak mau itu terjadi, tetapi Tuhan mau supaya kita semakin hari semakin naik. Tantangan orang yang semakin naik di atas itu sangat luar biasa. Tantangannya tidak seperti yang kita pikirkan. Tetapi ketika kita sudah bertekad untuk naik pada level yang lebih tinggi, pelajaran yang begitu berat, pelajaran yang begitu sulit harus kita lewati. Kenapa? Kita harus belajar mati-matian. Untuk apa? Naik pada posisi yang lebih tinggi lagi. Nah, tingkatan iman yang demikian itu yang Tuhan mau. Di sini dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dan Tuhan mau itu kita kerjakan dalam hidup. Terus mengerjakan dalam hidup, mengejar kesempurnaan itu. Walaupun dari banyak dari kita mengatakan bahwa itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Kita menggunakan kekuatan kita, kita menggunakan kemampuan kita, kita ukur dengan kemampuan kita. Iman, Tuhan bilang percaya sesuatu yang belum pernah terjadi, itu yang harus kita kerjakan. Melangkah dengan iman, percaya dengan iman, maka kita akan bisa menghadapinya. Kita harus bisa melewatinya. Karena apa? Ada Roh Kudus yang tolong kita. Amin. Ada Roh Kudus yang tolong kita. Firman Allah berkata bahwa roh yang ada dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Kenapa itu mesti takut? Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa.
Gak perlu kita takut, gak perlu kita bimbang, gak perlu kita ragu. Tuhan mau kita percaya dan kita terus melangkah. Apapun yang ada di depan kita tabrak saja. Ya, mau kesukaran kah, mau bagaimana kah, bodoh amat. Tuhan mau supaya kita terus melangkah. Ketika kita melakukan hal yang demikian, kita lihat perkara-perkara ajaib terjadi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Bukan Tuhan tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup kita, Tuhan tahu. Ya, bukan Tuhan tidak mengerti dengan apa yang terjadi dengan hidup kita, tapi Tuhan mau supaya kita belajar satu hal, mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dalam segala kondisi, apapun kondisi itu, percaya sama Tuhan, andalkan Dia, dahulukan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita akan lihat mujizat demi mujizat akan terjadi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Di situ dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ini tingkatan yang paling sempurna, ya, level yang sempurna. Berarti apa? Tuhan mau kita sama seperti dengan Tuhan. Ada lagu yang berkata begini, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Tuhan mau seperti apa yang kita inginkan. Tuhan mau kita sempurna sama seperti Dia. Nah, oleh sebab itu persiapkan hidup kita. Nah, Tuhan sudah memberikan contoh yang terbaik, mengasihi. Ya, Dia begitu mengasihi kita. Karena kasih yang begitu besar, Dia rela mati buat kita, menanggung segala penderitaan kita, menanggung segala kesengsaraan kita, menanggung segala dosa kita, menanggung segala apapun juga hal-hal yang buruk itu dari kita. Kalau Tuhan sudah menanggung itu dari kita, berarti apa yang harus kita kerjakan? Kejar apa yang Tuhan mau, yang dikatakan sempurna. Itu kerinduan Tuhan. Di sini dikatakan apa? Karena itu haruslah kamu sempurna. Itu satu apa? Satu perintah. Harus. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tingkatan iman yang begitu tinggi yang Tuhan mau untuk kita ada di level itu. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini kita sudah melihat bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak membalas jahat dengan jahat. Ya, kalau orang yang mengasihi kita, kita mengasihi mereka, kita berbuat baik dengan mereka, apa untungnya buat kita? Gak ada untung. Ya, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, tidak ada untung. Apabila ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Ya, bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Bukankah orang di luar sana juga berbuat demikian? Kita baik dengan mereka, mereka baik dengan kita. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Tidak ada lebih. Kita sama aja dengan mereka. Tetapi Tuhan mau kita punya nilai yang lebih. Tuhan mau supaya kita punya sesuatu yang lebih. Kita melihat dari sisi yang berbeda. Ya, kita melihat dari hal yang sangat-sangat berbeda.
begitu hal yang buruk di luar sana, tetapi Tuhan mau supaya kita tidak membalas dengan jahat, dengan kejahatan, tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita mendoakan mereka, mengasihi mereka. Tuhan jaga mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan lawat mereka, ampuni mereka. Itu yang Tuhan mau untuk kita perbuat. Hal yang sangat-sangat penting untuk kita kerjakan. Jadi pagi hari ini ada hal yang kita belajar, benar-benar kita belajar untuk saling mengasihi. Bahkan terhadap musuh sekalipun kita harus belajar untuk mengasihi, mematikan keinginan-keinginan daging kita untuk membalas. Itu tidak mudah, Bapak Ibu. Ya, apalagi darah muda kita yang masih muda punya emosi yang meluap-luap. Nah, ini harus ditekan. Ya, ditekan, dimatikan keinginan-keinginan untuk membalas, keinginan-keinginan daging harus dimatikan dalam diri kita. Bagaimana cara mematikan? Ditekan aja, ya, direlakan aja. Firman Tuhan bilang kalau orang menampar pipi kiri kita, kasih lagi pipi kanan kita. Itu berarti apa? Bukan kita tidak sanggup untuk membalas, kita sanggup untuk membalas. Bukan kita tidak kuat untuk membalas, kita sangat kuat untuk membalas. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk tidak membalas. Berarti apa? Di hati kita pun tidak ada rasa dendam sekalipun, tidak ada rasa amarah sekalipun. Berarti ini orang yang sudah sempurna dalam kasih. Amin. Kita sudah sempurna dalam kasih. Karena itu yang Tuhan rindukan terjadi. Itu yang Tuhan mau terjadi dengan kehidupan kita. Diinjak-injak kayak apapun, dibully kayak apapun, kita diam saja. Nah, Tuhan mau itu terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kedagingan kita dimatikan. Keinginan-keinginan untuk memberontak, keinginan-keinginan kita untuk membalas itu dimatikan dalam diri kita. Sehingga yang keluar apa? Sopan, mengasihi. Itu yang terjadi. Nah, kita mengasihi, kita rangkul orang yang tadinya menganiaya kita, kita memaafkan dia. Itu yang harus terjadi sebagai anak Tuhan. Harganya tidak mudah, ya, harganya sangat mahal. Saudara, begitu kita tekan emosi kita, itu ada satu gejolak yang sangat luar biasa di hati kita. Ya, adrenalin kita, darah kita mulai mendidih dan segala macam. Tapi itu yang harus kita tekan. Nah, Tuhan mau supaya kita redam itu semua. Emosi kita, amarah kita untuk membalasnya harus kita redam. Dan itu tidak gampang. Tapi sebagai anak Tuhan, Tuhan mau kita belajar untuk menjadi sempurna, sama seperti Bapa kita di surga adalah sempurna. Bukan Bapak Ibu saja, saya pun demikian, belajar. Itu bertahun-tahun belajar. Tidak mudah untuk hal yang demikian. Tetapi harus kita sebagai anak Tuhan harus menunjukkan yang berbeda. Kita bilang kita anak Tuhan, tetapi kelakuan kita sama saja, percuma. Itu bukan anak Tuhan. Nah, orang ingin tahu, orang ingin lihat buktinya mana, dan itu yang harus bisa kita tunjukkan sebagai anak Tuhan. Amin. Amin. Iya, jangan tegang, gak usah tegang. Ini hal yang belajar yang sangat-sangat susah, gampang-gampang susah. Tapi saya percaya kalau kita berjalan dengan Roh Kudus, Roh Kudus ada dalam kita, Dia pimpin kita dalam setiap langkah hidup kita. Kita mampu untuk menyelesaikan. Amin. Haleluya.
kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Itu yang terjadi. Tuhan mau supaya apa? Kita saling mengasihi. Bahkan musuh sekalipun kita mengasihi mereka. Kita berdoa untuk mereka, biar Tuhan sendiri yang melawat mereka, Tuhan sendiri yang menjangkau mereka, menjamah mereka, dan mereka pun dipulihkan. Mereka bisa kenal Tuhan, datang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Glory bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia pada pagi hari ini Tuhan. Hamba telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau mau supaya kami mengasihi musuh-musuh kami. Kami punya nilai yang lebih di hadapan Tuhan. Bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi pada kami, tetapi kami mengasihi musuh sekalipun Tuhan. Bahkan kami berdoa buat mereka. Mampukan kami semua, tolong kami semua untuk kami bisa mengerjakannya dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Tuhan ambil alih dan Tuhan pimpin kami. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat. Kita mau berdoa dengan Tuhan. Masing-masing kita berdoa dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu dibereskan di hadapan Tuhan pagi hari ini, mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Kita tidak membawa pulang masalah kita. Kita tidak membawa pulang setiap persoalan yang kita bawa dari rumah. Kita selesaikan di tempat ini. Tuhan tahu apa yang terjadi dengan hidup kita hari lepas hari. Tuhan tahu, Tuhan sanggup akan memberikan damai sejahtera. Dia akan memberikan sukacita mengalir dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat kita berdoa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau dengar setiap seruan kami Tuhan. Engkau mengenal sampai jauh kedalaman hati kami Tuhan. Angkat setiap beban kami. Angkat setiap masalah kami. Angkat setiap persoalan kami yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Engkau gantikan dengan sukacita. Engkau gantikan dengan damai sejahtera Allah mengalir melimpah dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Ini kami semua pada pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, Engkau pulihkan kami, Engkau bebaskan kami. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Mungkin karena sakit, mungkin karena berbagai macam hal Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau juga lawat mereka, Engkau jangkau mereka di rumah. Oh, di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau lawat mereka Tuhan. Engkau pulihkan dan sembuhkan. Engkau berikan kekuatan baru, Engkau berikan semangat baru.
Engkau bakar hati mereka, membuat roh mereka juga menyala-nyala di dalam nama Yesus Tuhan. Mereka juga belajar mengasihi Bapa dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dalam kami lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Engkau dalam kami lebih hebat, karena kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami semua dan urapi kami semua dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Shalom. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Ada setiap persembahan yang kami bawa, kami persiapkan ini biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah memimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Berkati juga kami semua. Engkau urapi kami dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Segala urusan yang kami lagi kerjakan hari-hari ini, bisnis kami yang kami jalankan hari-hari ini, mari Tuhan Engkau sendiri yang memberkati kami. Usaha apapun yang kami kerjakan hari-hari ini, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang tidak bisa hadir bersama dengan kami dalam berbagai macam halangan apapun juga. Tuhan lawat mereka, Tuhan jangkau mereka, Tuhan jamah mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan Tuhan. Kalau ada masalah yang mereka hadapi hari-hari ini, Engkau memberikan jawaban yang pasti dalam setiap kehidupan mereka, hari lepas hari Tuhan, sehingga mereka berdiri kuat teguh di hadapan-Mu Tuhan, untuk terus melangkah maju bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan juga segala urusan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati semuanya boleh terselesaikan dengan baik, dan kami boleh terima apa yang kami rindukan selama ini yang kami kerjakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan ambil alih, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan. Engkau memberkati para pemimpin kami yang ada Tuhan, baik dari Bapak Presiden Prabowo dan juga Bapak Gibran dan semua pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya. Dalam nama Yesus Tuhan, ambil alih dan pimpin mereka Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk sidang majelis daerah yang akan berada di Green Forest Puncak Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tanggal 5 dan 6 nanti Tuhan ambil alih, Tuhan pimpin, semua boleh berjalan dengan baik. Kami juga yang berangkat dari Jakarta menuju ke sana, dan kami percaya Tuhan sendiri pelihara, Tuhan jaga lindungi kami seperti biji mata-Mu. Dari kami pergi sampai kami kembali aman bersama dengan Engkau Tuhan. Kami boleh tiba dengan selamat tanpa
kurang satu apapun juga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau. Haleluya, haleluya. Kami semua diberkati dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa